Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas, yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, yang menjadikan kami menyerupai Dia sebagai anak. Bantu kami ya Bapa supaya kami terus memilih menjadi orang bijak, yaitu menjadikan diri kami seperti putra-Mu Yesus yang telah menyelamatkan, menebus kami, tetapi juga mengangkat kami menjadi anak-Mu. Tolong kami ya Bapa supaya kami bersikap seperti Yesus putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 26 Juli 2020, hari Minggu ini, kita diajak untuk bersikap bijak. Bersikap bijak, sungguh-sungguh menjadikan Allah itu sumber kehidupan kita. Menjadikan Allah itu segala-galanya bagi kita. Karena dari Dialah kita mendapatkan segala-galanya, entah pengetahuan, entah kebijaksanaan, roh pengertian, roh takut akan Allah. Jadi 7 sifat dari Roh Kudus itu. Ya. Kenapa demikian? Karena Dia sumber dari segala sesuatu. Maka kuncinya adalah menjadi bijak, tidak pernah boleh jauh dari Tuhan. Dengan kata lain, kita harus menjadikan Dia menjadi segala-galanya bagi kita. Dan itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan. Dengan menjadikan segala-galanya bagi hidupku, maka Dia adalah menjadi mutiara. Mutiara yang indah, ya, yang harus dikejar, yang harus ditemukan dalam hidupku. Apakah Yesus itu menjadi mutiara hidupku? Apakah Yesus itu menjadi segala-galanya bagiku? Apakah Yesus itu merupakan hadiah dan harta yang paling berharga yang harus kutemukan dalam diriku? Karena itu harta terpendam, maka saya harus menggali, harus mencari, harus menemukan, harus menjadi sesuatu yang tak ternilai dalam diriku. Nah, pertanyaan sederhana bagi kita sekarang, kita sudah beriman. Kita sudah percaya pada Yesus. Apakah Yesus segala-galanya bagiku, bagi Anda? Seorang pengarang mengatakan, sebelum Yesus menjadi segala-galanya bagiku, sebelum saya menjadikan Yesus adalah segala-galanya bagiku, Yesus belum berarti apa-apa bagiku. Sebelum aku mau mati bagi Yesus, imanku baru sekedar di kepala. Sebelum aku mau berkorban untuk Yesus, aku baru menjadikan Yesus sebagai orang yang mungkin yang keberapa dalam pemahaman hidupku. Mungkin yang ke-10, mungkin yang ke-11. Belum menjadi yang pertama dan terutama. Jadi pertanyaan yang paling fundamental yang harus kita renungkan adalah, apakah Yesus segala-galanya bagiku? Apakah aku mau berkorban untuk Yesus? Apakah aku mau berkorban untuk menemukan Yesus menjadi milikku? Mungkin pertanyaan yang mendasar dulu bagi kita. Keseberapanya Yesus itu dalam diriku? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena itulah yang menentukan sikap pribadiku, perilakuku, tanggung jawabku, dan apa yang kulakukan dalam diriku sehari-hari. Sebelum itu terjawab, maka kita bisa melihat perilaku, sikap-sikapku sehari-hari. Ya.
Apakah Yesus menjadi jiwa dan roh dalam diriku? Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam melihat YouTube yang terbaru, terutama tentang para murtadin. Artinya murtadin adalah orang-orang yang non-Katolik, non-Kristen lebih tepat. Katakanlah sebagai orang yang dari Islam menjadi Kristen. Ada suatu sikap yang menurut saya sangat terasa sekali bahwa mereka ketika menemukan Yesus sebagai juru selamat, lewat Injil, lewat kitab suci, mereka begitu bersemangat. Mereka tidak takut di penjara sekalipun. Mereka berani mati untuk Yesus. Nampak sekali dalam kata-kata, dalam sikap ketika mereka sudah di penjara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hanya karena alasan pindah agama. Mereka tidak takut. Sesuatu yang kesan saya tentang sikap-sikap mereka tersebutlah yang membuat saya mengagumi, melihat, merasakan sejauh mana mereka mau mati untuk Kristus. Bahkan apa yang mereka lakukan, mereka berani ya dengan gagah perkasa, dengan berani mengaku Yesus di depan umum. Ketika orang tua mereka menolak, menghina, menghujat, ya bahkan diperlakukan kasar, ya diusir, ditendang, diapa-apakan, seperti mereka mengatakan inilah bagian dari mengikuti Yesus. Nah, pertanyaan yang sekali lagi, apakah aku berani mati untuk Yesus? Seperti Yesus hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, pertanyaan sekali lagi, apakah Yesus segala-galanya bagiku? Kalau Yesus segala-galanya bagiku, berarti Yesus sudah hidup dalam diriku. Dan itu mempengaruhi, mengubah perilaku, sikap, tindakan, cara pikir, dan cara pandangku. Semoga saudaraku terkasih, pertanyaan-pertanyaan sederhana ini mengusik kita untuk semakin bertanya, siapakah Yesus bagiku? Siapakah Dia yang mati bagiku di salib ini? Apakah aku merasakan pengorbanan salibnya dalam diriku? Aku mau mati terhadap dosa-dosaku? Ataukah aku sekedar menjalankan apa saja yang kulakukan dengan biasa-biasa saja? Semoga aku menjadi luar biasa, dihidupi, dan salib Yesus dan darah yang mengalir dari lambungnya membuat aku lebih bersemangat mau mati untuk Kristus dimanapun, kapanpun. Karena Ia juga mau mati bagiku di salib, menderita, tercucuk darah di kepala dengan durinya, di kaki-kakinya. Tuhan Yesus menangis, kita juga menangis, karena kita belum membawa Kristus kepada orang lain, kepada diriku sendiri, dan kepada siapapun juga. Mari saudara, semoga kita menangis karena menemukan Kristus yang hidup, meraja dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua dan mau menjadikan kita berkorban apapun demi Kristus. Semoga Anda yang sakit disembuhkan lewat darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus yang telah berkorban untukku. Lewat darah, lewat di dadanya, di tangan, di kaki, di kepalanya. Dan Bunda Maria dan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita untuk menemukan dan menjadikan Kristus segala-galanya bagiku. Berkat Tuhan atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.